Ini Bu, Fakultas? Fakultas Teknik. Oh, teknik. Iya. Oh, Masya Allah. Iya, tugas beliau Melayu. Iya. Jadi dosen ini nyuruh kami itu untuk menjelaskan tentang kebudayaan Melayu yang ada di Riau ini, Bu. Mengambil tentang pernikahan. Iya, Pernikahan pernikahan. adat Melayu. Bukan suruh ke labnya atau ke gerainya disuruh? Kami kan cari objeknya juga kan, Bu, kayak tempatnya Kurang dikunjungi itu di mana gitu. Oh, berarti nyari Enggak, sendiri si ya? Marsianya Iya. Oh, bebas, bukan diarahkan, bukan. Oh, oke, siap. Makanya itu kami menuju ke sini. Oh, iya, oke, siap. Ini kan atau kan diarahkan ke labnya, kan begitu. Oh, enggak, berarti itu bebas ya, oke, siap. Iya, Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu? Mengenai ini gerainya ya, Bu? Saya cerita sedikit tentang gerai ini. Gerai ini dibangun oleh usulnya dulu nih. Ide pembangunan gerai ini oleh pengurus lembaga Melayu Riau. Jadi waktu itu di masa berakhirnya Chevron, itu kan, iya udah berakhir. Jadi setelah itu dilanjutkan oleh SKK Migas dan PHR. Jadi gedung ini, gitu kan. Jadi gedung ini tujuannya untuk membantu memasarkan ekonomi, menaikkan ekonomi masyarakat Riau dengan industri kecil, UMKM gitu. Ya kan, jadi UMKM yang bergabung di sini itu dari 12 kabupaten gitu ya, dari Kota Dumai, Pekanbaru, dan seluruh kan apa sih ini kabupatennya lengkap semuanya gitu kan ya. Jadi kita memasarkan. Jadi semua lengkap, dari makanannya ya, kulinernya, tekstilnya, ya kan, kria, semuanya, fashion, terus semua sini lengkap. Nah, terus di sini juga ada, kalau untuk budayaannya sendiri, kita ada pelaminan tuh, bisa langsung dilihat ya, ada pelaminan gitu ya. Pakaian belum saya pasangkan di patungnya itu, tapi ada sih, itu nggak ada patung. Gitu kan. Nah, kayak sekarang ini ada batik. Nah, jadi sekarang tuh di Riau semua kabupaten tuh ada batiknya. Oh, ini kan berarti dia memang. Emang dibikin langsung dari daerah masing-masing. Iya. Produksinya di daerah masing-masing. Iya. Jadi kita menampung. Gitu. Nanti kalau seandainya ada adik-adik ada mau kesini lagi, itu bisa telepon kita dulu. Nanti kalau ada ingin belajar pembatikan atau menun, bisa di sini. Tapi telepon kita dulu, karena kemarin itu kita ada sih pengrajin rutin setiap hari gitu kan. Tapi karena kondisi waktu itu ada kesibukan yang lain, kita sekarang udah ini dulu, iya, atur jadwal lagi sekarang. Jadi kalau mau praktek batik langsung tuh boleh. Nanti di WA dulu, ada di sini ada. Selain batik tenun juga. Tenun ada. Dan di sini juga lengkap ya semuanya. Itu free belajarnya untuk menjahit. Nah, jadi kalau saya nanti ada gitu kan, saya kan kepinginnya kan mahasiswa kan ada bekal mahasiswa itu, dan gitu ya. Jadi kalau itu daripada jalan ke mall, ngumpul-ngumpulnya nggak jelas, di sini bebas, kita buka setiap hari. Datang aja, ada banyak kelompok nih, pusing duduknya di mana, nongkrongnya. Kita ada kafe, nongkrong aja di situ. Cukup pesen minum, udah bisa. Mau bawa makanan sendiri pun juga boleh, silakan, bebas di sini, silakan. Dan kalau mau ada tempat lagi sih, ada lagi ruang sebelah kita juga ada. Ada ruang kita kosong untuk ruang pertemuan. Boleh dipakai, mau diskusi, mau apa gitu. Mau seminar untuk sekitar 20 orang, 25 orang masih semua di sana. Dan untuk kantor itu kantor apa? Kantor lembaga dan Melayu Riau. Iya. Oh, di dalam itu ada apa itu? Itu kantor doang. iya. Jadi kalau kita mau datang tamu mau bertanya di sana juga bisa. Tapi tetap juga pas janjian dulu. Iya, saya jadwal dulu. Iya, benar. Kalau kami sini buka setiap hari, nggak perlu janjian juga. Tapi kalau memang ada yang khusus, umpamanya mau ada belajar, ini kalau untuk menjahit juga ada. Tapi ini kita masih belum full waktunya. Hari Rabu dari Kamis ini rame. Ada waktu ibu-ibu di sini. Karena kan ibu-ibu ya. Jadi juga kan ada yang dosen. Jadi menunggu waktu pas ada yang guru rumah tangga. Jadi mereka menentukan waktunya hari Rabu dan hari Kamis di sini ada. Ramai dari pagi sampai sore. Ada yang ngajarin juga ya, Bu? Ada. Jadi kalau kalian mau belajar boleh silakan. Mengenai pelaminannya tuh, Hah? Ibu yang tahu tentang pelaminan itu gimana? Iya, jadi apa tuh yang mau dijawab? Adat-adatnya gitu? Ada proses Iya. Baju-baju. Bagi sekarang ini yang lebihnya itu tuh kepada adat tata cara menikah gitu, apa tuh? Oke, kalau orang Melayu itu kan kalau
diikutkan benar ya, itu banyak ya, banyak tahapan-tahapannya. Pertama merisi. Iya. Nah, merisi itu apa? Pembinaan gitu ya? Iya, merisi itu tuh baru kenalan. Kenalan ya. Perkenalan antara keluarga. Iya, jadi kita berisik, nah itu bertanya-tanya gitu kan. Sama gini, jadi pihak laki-laki, keluarga laki-laki datang ke tempat pihak perempuan bertanya, apakah anak ibu, anak bapak sudah ada calon? Itu namanya merisi, ya merisi dulu. Setelah itu baru lanjut lagi, namanya ya kan tunangan, tukar cincin, kan seperti itu. Setelah itu baru namanya peminang atau lamaran, melamar. Setelah melamar itu baru ditentukan, ya kan, ini akad nikahnya kapan mau dilangsungkan. Setelah itu baru itulah ya langsung untuk kalau bahasa kan apa tuh resepsinya kan seperti itu ya, seperti itu. Nah untuk setelah itu ada lagi setelah ditentukan gitu kan, ada lagi urutannya lagi. Ini kan sudah masuk pada acaranya, resepsinya itu kan. Pertama itu adalah menggantung. Menggantung itu membuat pelaminan. Kan kalau zaman dahulu kan orang itu kan kalau ada pernikahan itu kan di rumah. Kalau sekarang kan simpel mainnya kan di gedung semua. Iya kan. Nah jadi kalau yang di zaman dahulu tuh kalau bikin acaranya di rumah namanya menggantung. Menggantung itu artinya memulai masa pelaminan. Nah, zaman dahulu masa pelaminan itu prosesnya lama. Kalau sekarang kan bisa pesta besok pagi, malam pasang udah pagi, gedung selesai kan gitu. Nah, jadi kalau zaman dahulu itu menggantung dulu. Nah, sebelum menggantung itu ada tepung tawar dulu. Jadi kayu-kayu tepung tawar dulu. Itu yang ditepung tawarin tuh Kayu-kayunya dulu sebelum dipasang. oh gitu. Itu fungsinya ada. Apanya? Fungsinya itu apa? Ada aja, adatnya. Iya adatnya aja supaya ya kalau apa itu kan supaya dimudahkan lah, seperti itulah, iya kan. Nah, seperti itu. Jadi tepung tawar dulu kayu-kayunya, sama tali-talinya sebelum dipasang Nah itu ada hari-harinya juga pemasangan itu, biasanya 1 minggu sebelum acara pernikahan gitu. Kalau nggak hari Senin, hari Kamis itu ada hari-harinya. Karena kan hari baik ya katanya Senin sama Kamis. Jadi menggantung. Setelah selesai menggantung kita masukkan lagi. Itu ya pertama itu bisa juga yang ini itu berinai dulu. Malam berinai. Malam berinai itu biasanya kan di rumah perempuan. Nanti berinai itu seperti apa? Setelah dipasangkan inai, pada saat inai dipasangkan pada pihak perempuan, nanti ada perwakilan dari beberapa orang dari pihak perempuan mengantar inai ke rumah laki-laki. Namanya inai curi. Apa maksudnya inai curi? Dilaksanakan pada saat kita lagi memasangkan inai, nanti ada rombongan diam-diam gitu. Inai tetap pihak laki-laki. Nah besoknya itu masuk lagi prosesinya yaitu berandam. Berandam itu biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum akad nikah. Hanya akad nikahnya hari Sabtu, Jumatnya pagi. Berandam itu kan mereka membersihkan ya, cuci buka supaya lebih berseri, kan bersih seperti itu, ya kan? Itu namanya berandam, gitu kan? Masuk lagi setelah itu baru pada ada khatam Al-Quran juga. Khatam Al-Quran itu fungsinya apa? Itu kan para keluarga ingin tahu ini calon pengantin Pak tak mengaji. Nah itu namanya kan. Kalau sekarang sudah mulai jarang dilakukan untuk khatam Al-Quran itu. Terus masuk lagi baru pada posisi akad nikah. Nah akad nikah di sini pun ada lagi aturannya. Akad nikah itu yang berbentuk tepung tawar itu zaman dahulunya itu pengantin perempuan tidak terpisah, disembunyikan dahulu. Setelah selesai akad nikah kan tepung tawar. Jadi pengantin perempuan itu nggak keluar, dalam kamar aja. Laki-laki, kalaupun perempuan tepung tawar, laki-laki tepung tawar dahulu, setelah itu dia turun ke pelaminan, baru pengantin perempuan keluar tepung tawar lagi. Nah, jumlah pendekuk tepung tawar itu ganjil, bisa jadi 7, 9,
Banyak 11, ganjil. pokoknya itu aja ganjil. Nah, itu baru langsung lah pada resepsi. Gitu, pernikahan itu pun nanti kan ada kita tuh pihak perempuan menjemput mempelai laki-laki ke rumahnya gitu kan, bisa dilihat kan seperti itu kan. Nanti ada prosesi seperti apa tuh, balas pantun di depan pintu rumah, nah seperti itu. Ya, itu udah lengkap kita di situ. Iya. Apalagi yang Kalau untuk pakaiannya boleh dijelaskan. pakaian apanya nih? Salah pakaiannya apanya dulu? Pakaian pernikahan baju pengantin. Hmm. Jadi, Hah? di setiap atributnya atau sama bajunya itu boleh nggak ada penjelasannya juga, misalnya warnanya melambangkan ini ya. Oh, kalau itu ya memang sebenarnya ada ketentuan gitu ya. Seperti warna kuning ya. Kuning itu kan hanya dikhususkan untuk para raja gitu ya kan, raja gitu kan. Terus warna hijau. Hijau juga seperti itu, ada keturunan gitu kan. Nah, ada keturunannya pakai warna hijau gitu ya. Seperti itu aja gitu. Cuma kalau sekarang ini sepertinya orang udah nggak diiniin lagi juga gitu kan, sangat sayangkan sekali memang, tapi itu nggak ada masalah apa-apa sih, nggak apa yang terlalu kelebihan juga ya kan, nggak ada masalah. Kalau nama bajunya apa? Bajunya itu kalau kan tenun ya, tenun siak kalau bahasanya kan, memang kan asal muasal kan dari siak ya, tenun siak itu tenun yang itu kan udah nampak kan mesinnya depan, mesin tenun ada ya, itu dibikin gitu kan tenunan. Ini bajunya itu atributnya bisa dijelaskan Pak? Atributnya ya seperti ini, boleh kita ke sana. Nah, ini ya, ini atribut baju laki-laki. Oke, ini namanya dari atas desto. Nah, ini desto ya, desto ini sering dipakai pada saat pengantin laki-laki itu diarak, yang dia jalan menuju mempelai. Nah, itu kayak desto. Sampai di pelaminan dia duduk gitu kan. Jadi dilepas baru memakai tanja. Tanja tahu kan tanja kan ada singkat tanja. Ya, oke, ini desto gitu. Nah, ini biasa pengantin laki-laki juga memakai kalung ya. Bajunya kan beli teluk belanga. Teluk belanga itu apa? Yang pakai keke sampingnya. Keke kantong. Iya, enggak, keke itu ini jahitan sambung-sambung. Ya kan, teluk belanga. Ini kerahnya namanya kerah cekak musa. Cekak musa, ini dia. Kalau bahasa kan Shanghai, ya. Kerah cekak musa. Ini sebenarnya ada lagi kancingnya, ada 5. Kancing emasnya sebenarnya ada kancing emas ya, sini 5. 5 itu menandakan kita itu apa tuh sholat kita. Ya, 5 waktu gitu. Ya kan? Terus teluk belanga itu selalu memakai kantong 1 di atas, ada lagi kantong 2 di sini nih, nggak kelihatan sih, ada 2 kiri kanan. Ya, Nah, ini ada kain samping. samping. Kain samping. Terus ada celana panjang ya. Celananya itu seluar. Kalau misalkan namanya kan seluar. Itu dia pakai sendal, rompa. Nah, ini kalau yang pakai dari baju laki-laki. Oke. Nah, kalau baju perempuan juga hampir sama. Baju kebaya labu. Kebaya labu itu misalkan dia longgar. Kalau zaman dahulunya lebih lagi itu pakai tetap sama juga, pakai keke juga samping bersambung-sambung. Tapi sekarang orang sudah nggak mau pakai seperti itu, gitu kan. Kebaya labu, cek kain juga, sama ada aksesorisnya juga. Ini namanya yang depan namanya perkakas andam. Perkakas andam. Ya, ini depan ini perkakas andam. Ini jurai, ya, jurai. Ini biasa lakat. Nah, ornamen ini perhiasannya sama. Ini, hai, lagi. Udah sih, udah cukup. Makasih ya Bu ya. Oh iya. Apa ini boleh kenal Ibu namanya Ibu siapa? Saya Wan Irzawati. Wah, Ibu ini orang Melayu asli. Asli Melayu. Tinggal di mana ya Bu? Kalau saya tinggal di Jalan Riau. Ada mungkin pernah dengar mungkin tenun siak Wan Fitri. Iya, di orang tua. Yang tua berarti Iya. polisi. Iya. Jadi kalau sana mulai juga boleh, kan dari kunjungan juga bikin tenunan. Juga ada sih tenun juga ada. Itu lebih banyak koleksi tenun-tenunnya di situ. Iya. Produksi itu juga. Bu. Iya. Tinggal buka aja di internet tenun Wan Fitri.
Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, silakan sambil lihat juga kan. Iya. Heeh. Ih, merepotkan ya Bunda sih. Nggak apa-apa, malah seneng karena anak saya juga kuliah tuh si bungsu kan. Iya. Jadi ya sama juga seperti ini lah mungkin. Banyak kunjungan juga di sini, Bu. Alhamdulillah sebelah kan itu UIN di sebelah. Seperti inilah keadaan kerajaan Siak Sri Indrapura yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di balik semua itu, ada salah satu tokoh dahulu yang bernama Sultan Syarif Qasim. Beliau merupakan pahlawan nasional dari Provinsi Riau yang merupakan Sultan ke-12 Kesultanan Riau. Sultan Syarif Qasim II dilahirkan di Siak pada tanggal 1 Desember 1893. Setelah ayahnya, yaitu Sultan Asyaiddin Hashim I Abdul Jalil Syaifuddin wafat pada 1908, Sultan Syarif Qasim II ini dinobatkan sebagai Sultan ketika usianya masih 16 tahun. Dikarenakan saat itu Sultan Syarif Qasim masih berada di Batavia, sejak beliau usia 12 tahun berkat dikirim ayahandanya, supaya kelak beliau dapat memimpin kerajaan dengan prinsip Islam dan pengetahuan yang luas. Maka saat ayahandanya meninggal, beliau tidak langsung dinobatkan sebagai raja pengganti ayahandanya. Dan untuk sementara waktu, pemerintahan dipegang oleh dua pejabat yang mewakili raja, yaitu Tengku Besar Syakov dan Datuk 50 selama 7 tahun. Sekembalinya Sultan dari Batavia pada 3 Maret 1915 pada usia 21 tahun, Syarif Qasim dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura ke-12 dengan gelar Sultan Asyaiddin Syarif Qasim Abdul Jalil Syaifuddin. Kekhawatiran Hindia Belanda timbul karena pewaris kerajaan adalah orang yang berpendidikan dan progresif. Oleh karena itu, sebenarnya pengangkatan Sultan Syarif Qasim II kurang disenangi oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari hari ke hari, tekanan dari Hindia Belanda semakin meresahkan rakyat. Sultan Syarif Qasim semakin menentang Hindia Belanda dan memandang perlu membangun kekuatan fisik. Karena ancaman Hindia Belanda tidak dapat dielakkan lagi, Sultan membangun kekuatan militer yang berawal dari barisan kehormatan pemuda-pemuda. Mereka dilatih untuk membentuk semangat perlawanan dan mempertahankan diri serta membela nasib rakyat. Sultan Syarif Qasim II dengan tegas menolak mengakui Kesultanan Siak sebagai bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1917, dengan harta yang dimilikinya, Sultan Syarif Qasim II mendirikan sekolah agama Islam yang diberi nama Madrasah Taufikiyah Al-Hashimiyah pada tahun 1926. Sultan dan Permaisuri Tengku Agung mendirikan sekolah untuk kaum wanita yang diberi nama Latifah School, puncak kerajaan dan integrasi dengan Republik Indonesia. Berita kekalahan Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945 serta berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tersiar di Kesultanan Siak pada akhir Agustus 1945. Pada tahun 1946, beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan wilayah dari Republik Indonesia dan menyumbangkan kekayaannya sebanyak 13 juta gulden kepada pemerintah Republik Indonesia. Atas dedikasi beliau dalam perjuangan kemerdekaan dan atas semakin berkembang wilayah Siak khususnya dan Riau pada umumnya, namanya digunakan sebagai nama Bandara Udara Internasional di Kota Pekanbaru. Kepemimpinan dalam pandangan orang Melayu Riau. Dilihat dari nilai kepemimpinan Melayu dalam rangka meningkatkan budaya Melayu Riau, masalah kepemimpinan terpulang kepada kita semua jawabannya, sebab tunjuk aja leluhur kita itu raja yang alim disembah dan raja yang zolim disanggah. Maksudnya, kalau raja yang bekerja berdasarkan ilmu agama Islam oleh orang Melayu
paling dihormati, dihargai, ditaati, dipatuhi. Sebaliknya, bagi pemimpin yang tidak menyimak dan tidak melaksanakan amanah dari Allah, maka akan dicaci maki oleh orang Melayu Riau. Karakteristik pemimpin menurut pandangan orang Melayu Riau. Karakteristik pemimpin saat ini ada 3 macam golongan, yaitu pemimpin sebagai penerus, kedua pemimpin sebagai terus-menerus, dan yang ketiga pemimpin tunggu terus. Artinya pemimpin yang dinantikan rakyatnya adalah pemimpin sebagai penerus, maksudnya adalah regenerasi pemimpin. Pemimpin sebagai terus-menerus merupakan pemimpin yang tak mau mundur atau mengalah. Kalau perlu sudah berpisah nyawa dengan tubuh barulah mencari penggantinya. Sedangkan pemimpin tunggu terus adalah pemimpin yang bernafsu untuk menduduki kursi yang diidolakannya, sehingga dia berusaha memperoleh dukungan dari berbagai pihak, serta sanggup terjun ke pelosok-pelosok kampung dalam rangka memenangkan kekuasaannya tersebut. Pancang orang Melayu Riau dalam bersikap dan bertindak berdasarkan adat bersandi syarak, syarak bersandikan kitabullah. Nilai kepemimpinan sekarang adalah orang mendapat jabatan baru maka dia mengadakan syukuran, tidak seperti zaman dahulu orang yang memegang jabatan itu selalu menjadi menangis. Dalam budaya Melayu, pemimpin itu banyak modelnya, seperti pemimpin rumah tangga, pemimpin dusun, pemimpin kampung, sampai pemimpin bangsa dan negara. Sehingga betapa pentingnya pengaruh pemimpin dalam kehidupan orang Melayu. Maka pemimpin diberi kepercayaan, kekuasaan, dan tanggung jawabnya dalam memimpin umatnya tergambar dalam ungkapan dalam adat, tangan diberi melenggang, kaki diberi melangkah, lidahnya diberi berkata, supaya melangkah tidak terpepas, supaya melangkah tidak terdekat, supaya bercakap tidak terpekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 kali ini akan menampilkan presentasi kami mengenai pemimpin dalam budaya Melayu. Pertama adalah kepemimpinan Melayu. Secara harfiah, pimpin bermakna bimbing atau tuntun. Dalam pengertian umum, kepemimpinan adalah satu proses ketika seseorang memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang menggunakan kemampuan, sikap, naluri, dan ciri-ciri kepribadiannya yang mampu menciptakan suatu keteladanan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat terpengaruh dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan diinginkan. Dalam kepemimpinan Melayu, pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituakan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Memiliki ungkapan yang mengandung pengertian bahwa seorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituakan oleh masyarakatnya. Karakter yang terdapat dalam buku Pemimpin dalam ungkapan Melayu karya Tenas Effendi menyebutkan 55 karakter dan dikelompokkan pada 4, yaitu amanah, fatonah, tablik, dan sidik. Dalam karya Raja Ali Haji, yaitu Samarat Al-Muhimmah, menjelaskan kepemimpinan merupakan konsep tertunggal Melayu Islam atau Khalifah Sultan Imam yang memiliki makna simbolik diantaranya. Khalifah yaitu kewajiban mendirikan agama berdasarkan Al-Quran. Sultan adalah kewajiban menegakkan hukum secara adil berdasarkan pedoman Allah dan Rasulnya. Dan imam adalah pemimpin yang harus berada paling depan dalam situasi apapun sehingga menjadi ikutan semua orang di bawah kepemimpinannya. Selanjutnya, peran dan pakaian pemimpin. Di dalam adat Melayu, pemimpin diungkapkan dalam berbagai kias ibarat, diantaranya pertama, tua. Itu terdapat pada ungkapan bertua rumah ada tuanya. Sedangkan pucuk, bertuah kaum ada pucuknya. Hulu berasosiasi dengan sungai, dan gagang atau pegangan pada peralatan sehari-hari, seperti adat kampung ada penghulunya. Pumpunan tali atau ikan itu pucuk jala pumpunan tali yang melambangkan juga kaum pada suatu negeri. Serta itu payung seperti ungkapan tua menjadi payung negeri, dan yang terakhir pohon seperti ungkapan mengenai pemimpin yang baik. Pakaian batin pemimpin. Pakaian batin adalah sifat-sifat dan kesadaran asas yang ada atau diadakan dalam diri pemimpin, diantaranya sebagai berikut. Pertama, kejujuran. Kedua, keaturan. Ketiga, akal budi. Keempat, keteladanan. Kelima, keelokan. Keenam, kelapangan hati. Ketujuh, kesederhanaan. Kedelapan, menenggang. Dan terakhir, kesabaran dan keuletan. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan khas Melayu Riau. Di urutan pertama ada mie sagu. Mie sagu merupakan kuliner selingan, makanan khas masyarakat di Riau, khususnya di Selat Panjang, Pulau Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Ditilik dari sejarahnya, mie sagu ternyata telah menjadi panganan yang diminati masyarakat sana sejak zaman nenek moyang sampai dengan hari ini. Sesuai dengan namanya,
Mie sagu terbuat dari tepung sagu yang diolah dari batang pohon sagu yang banyak tumbuh di daerah tersebut. Hidangan mie sagu ini kemudian ditambahkan dengan ikan bilis atau teri, toge, dan potongan daun kucai. Makanan yang kedua ada cincalo. Kuliner ini juga merupakan makanan khas Kalimantan Barat yang juga berkembang di Kepulauan Riau. Jika Anda belum familiar dengan namanya, cincalo ini adalah makanan sejenis udang berukuran kecil yang melalui proses fermentasi. Selain di Kalimantan Barat dan Riau, kuliner asal Melayu yang saat ini juga ditemui di daerah Malaka dan termasuk bahan untuk masakan peranakan. Paling nikmat mengkonsumsi cincalo dengan nasi hangat. Selanjutnya ada roti jala. Makanan yang satu ini berasal dari Melayu Sumatera Utara yang juga dapat ditemui di Riau. Dalam penyuguhannya, roti jala biasanya dihidangkan bersama kuah kari Melayu. Di Riau, roti jala ini juga disebut sebagai roti kirai. Makanan roti jala ini terbuat dari gandum, kemudian untuk sausnya pun sekarang bermacam-macam, mulai dari saus kari, saus manis, hingga saus durian. Berikutnya ada es laksamana mengamuk. Kini beralih ke minuman yang tidak kalah khas. Makanan khas Melayu yang berupa minuman ini adalah es laksamana mengamuk. Mempunyai nama yang unik, ternyata es laksamana mengamuk dinukil dari cerita rakyat zaman dahulu. Terlepas dari namanya, es laksamana mengamuk terbuat dari buah kuni yang dicampur dengan air santan dan gula merah. Hidangan ini paling mudah dijumpai saat bulan puasa. Berikutnya ada air mata pengantin. Makanan khas Melayu yang berupa minuman selanjutnya adalah air mata pengantin. Sama-sama memiliki nama yang unik. Air mata pengantin sebenarnya merupakan minuman segar yang terbuat dari beraneka isian, mulai dari agar-agar, warna-warni, nata de coco, hingga tambahan biji selasi. Yang berikutnya ada kue asida. Cemilan yang satu ini umumnya menjadi hidangan pembuka. Kue asida sendiri adalah kue yang terbuat dari perpaduan cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Cara membuat kue ini yaitu dengan dikukus. Namun uniknya, kue asida dihidangkan bersama taburan bawang goreng. Sekian pembahasan kita tentang beberapa makanan khas Melayu. Pengobatan tradisional Melayu. Pengobatan tradisional Melayu merupakan cara pengobatan yang berkaitan erat dengan budaya suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Provinsi Riau. Dalam pengobatan tradisional Melayu, dikenal dengan cara mendiagnosa atau menduga penyakit berdasarkan beberapa faktor seperti membaca denyut nadi, pemeriksaan pada kulit, kuku, lidah, mata, bibir, pernafasan, perut, saraf, darah, air seni, tinja, aktivitas otot, ataupun pembengkakan pada otot. Cara pemeriksaan ini sudah secara turun-temurun yang dilakukan oleh tabib, dukun, bomo, dan juga kiai. Pengobatan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, baik yang berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah akar, batang, bunga, buah, kulit batang, daun, tangkai, dan umbi-umbian. Sedangkan bagian hewan yang digunakan adalah kulit, daging, tulang, dan gading, serta tidak menutup kemungkinan bagian tubuh yang lainnya juga digunakan, tergantung pada jenis penyakit tersebut. Salah satu jenis obat tradisional yang digunakan oleh orang Melayu ialah obat rebus. Obat rebus merupakan suatu obat herbal tradisional dari akar-akar kayu dan rempah-rempah yang diramu untuk direbus. Air rebusan ini biasanya diminum untuk ibu yang melahirkan. Air rebusan ini untuk mengobati luka dalam penyembuhan ibu yang baru melahirkan. Air rebusan ini mengobati gangguan lambung. Dan rebusan ini diminum 3 kali sehari. Cara merebusnya adalah obat direbus berulang kali selama airnya masih berwarna. Jika airnya sudah pudar, bisa diganti dengan obat rebus yang baru. Sebelum pelaksanaan proses pembuatan obat rebus dilakukan, maka persiapan yang dilakukan adalah pengumpulan bahan-bahan akar kayu, bunga, dan rempah-rempah yang dicari di hutan atau dibeli sendiri agar terkumpul terlebih dahulu. Setelah terkumpul, bahan-bahan ini dipilah dan dikeringkan sekering mungkin agar getah kayu benar-benar kering, terutama akar yang kecil dan halus. Proses selanjutnya, pemotongan bahan dan rempah-rempah yang dapat terurai lebih banyak apabila saat direbus. Untuk bahan kayu yang besar dapat dipotong dahulu agar menjadi kecil
dan dapat untuk dipanggang dengan tangan. Setelah itu baru dipotong kecil di sisi-sisi kulit kayu, sebanyak mungkin. Begitu seterusnya, apapun bahan dan jenis kayunya, tetap dengan cara seperti itu. Hal ini dilakukan agar seluruh bahan bisa masuk ke dalam panci masak untuk proses perebusan.